Halo pengunjung fotografidesign.com. Pada tutorial kali ini saya akan perlihatkan bagaimana membuat efek soft light atau efek haze atau efek pastel yang populer digunakan pada foto-foto saat ini. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Oke, tutorial ini datangnya dari salah seorang peserta kelas Photoshop for Photographer, yaitu Mas Andi, yang menanyakan tentang bagaimana membuat efek soft light yang dia perlihatkan pada beberapa contoh sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Pertama, saya akan memberikan adjustment level untuk memperbaiki gelap terangnya. Di sini saya buat fotonya sedikit lebih terang di midtone, kemudian shadownya saya geser ke kanan sedikit untuk memberikan sedikit kontras, tapi jangan terlalu banyak karena nanti akan kita buat efek soft, jadi jangan terlalu kontras di awal. Kemudian ini saya kasih nama basic toning. Kemudian saya kasih vignette. Mungkin buat yang sering ikutin tutorialnya fotografi desain tentu paham kalau saya penggemar vignette. Saya akan menggunakan adjustment layer gradient. Lalu di sini saya pilih gradientnya, presetnya adalah dari foreground ke transparan. Kebetulan foreground saya warnanya hitam, jadi di sini gradasinya dari hitam ke transparan. Kemudian stylenya tentu radial kita pilih, lalu saya bisa geser kira-kira titik tengahnya nanti di mana. Karena kita motret model, maka titik tengahnya tentu ada di model. Lalu kita pilih reverse. Lalu scale-nya saya perbesar. Oke. Kira-kira ya segitu. Kemudian oke. Saya kasih nama layernya vignette. Vignette. Oke. Lalu blending mode-nya saya rubah ke soft light. Kita lihat ini sebelum, ya sudah. Vignette membantu kita lebih fokus ke subjek dari foto ya. Oke, kemudian berikutnya ini adalah bonus tutorial di tutorial kali ini. Jadi saya pengen seolah-olah lagi musim gugur atau fall, yang biasanya ditandai dengan warna-warna daun ya, yang menjadi berwarna coklat atau warna kuning atau orange. Jadi saya akan perlihatkan bagaimana merubah warna daun dari warna hijau menjadi warna kuning atau orange atau coklat dengan cepat tanpa menggunakan seleksi. Jadi di sini kita akan menggunakan adjustment layer. Pertama adalah channel mixer. Lalu pastikan output channelnya adalah red. Lalu geser slider greennya full plus 200%. Lalu berikutnya Anda geser slider red ke kiri sampai Anda menemukan keseimbangan. Yang Anda perhatikan adalah di bagian warna kulit dari subjeknya. Kalau kebetulan di sini ada subjek fotonya ada manusia. Jadi perhatikan skin tone-nya jangan sampai terlalu biru seperti ini dan jangan juga terlalu merah seperti ini. Jadi Anda cari keseimbangan di tengah-tengahnya. Oke, kemudian Anda geser juga slider blue ke kiri juga sama konsepnya. Jadi jangan terlalu ke kiri sehingga kulitnya jadi warna biru, dan juga jangan terlalu ke kanan sehingga kulitnya terlalu merah. Anda cari tengah-tengah keseimbangannya. Jangan khawatir kalau Anda ragu-ragu, nanti toh bisa kita geser lagi atau kita perbaiki lagi. Di sini kita kasih nama efek musim gugur. Jadi kalau Anda lihat sekarang daun-daun yang tadi warna hijau sekarang sudah berwarna kuning atau coklat. Oke, berikutnya kita pilih blending mode dari adjustment efek musim gugur ini dari normal ke lighten, dan Anda perhatikan bagaimana sekarang skin tone akan kembali normal. Jadi kita pilih blending mode-nya lighten. Oke. Nah, berikutnya Anda bisa lakukan adjustment lagi. Jadi kita double klik di icon di sini. Kemudian kita bisa lakukan adjustment lagi dan perhatikan skin tone-nya jangan sampai berubah terlalu drastis. Oke, seperti ini. Lalu karena nanti akan kita berikan efek soft atau pastel yang biasanya akan mengakibatkan warna-warna jadi agak desaturate.
maka di sini saya warna-warna akan saya buat pop out dulu di awal. Jadi warna-warna yang saya buat lebih kelihatan di awal. Saya pilih adjustment layer vibrance. Lalu di slider vibrance ini saya geser maksimum ke kanan plus 100. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, untuk beberapa orang mungkin sampai tahap sini fotonya hasilnya sudah lumayan oke. Bila Anda sudah cukup puas ya sudah bisa sampai sini, tapi kalau mau dilanjutkan sampai ke efek soft light, mari kita lanjutkan. Oh ya, ini nama, kita kasih nama color pop out. Oke, berikutnya setelah itu kita akan kasih saya pengen foto ini lebih ke arah warm, lebih ke arah efeknya lebih ke arah warm, jadi ke arah kuning, ke arah orange seperti itu, karena kita lihat moodnya sudah berubah drastis dari yang sebelumnya. Untuk itu saya menggunakan adjustment color balance, lalu saya pilih tone di shadow, itu lebih ke merah, kemudian juga ada unsur kuningnya untuk shadow. Lalu pilih tone untuk highlight, itu ke cyan, saya tambahkan sedikit cyan biar nggak terlalu pucat di bagian highlight di kulit. Lalu saya tambahkan yellow juga biar dia lebih natural. Jangan lupa preserve luminosity-nya dimatiin ya untuk color balance ini. Oke, ini saya kasih nama color tone. Lalu baru kita kasih efek softnya. Untuk memberikan efek soft atau efek haze atau efek kabut, itu kita menggunakan adjustment layer, kita pilih solid color, lalu kita pilih warna abu-abu. Anda pilih warna abu-abu mana aja dulu, nanti bisa kita rubah belakangan. Misalkan saya pilih warna abu-abu yang sini, kemudian oke. Lalu kita kasih nama di sini efek haze atau efek pastel atau efek soft, terserah. Lalu adjustment layer, bukan adjustment layer tapi blending mode-nya kita rubah dari efek haze ini, layer efek haze. Blending mode-nya kita rubah dari normal ke exclusion. Nah, sekarang Anda bisa mainkan warna hitam tadi, Anda double klik. Kalau dia lebih ke warna abu-abu, maka fotonya akan terlihat lebih berkabut. Kalau kita bawa ke warna lebih hitam, maka efek kabutnya atau efek haze-nya atau efek pastelnya atau efek softnya lebih jadi lebih minimal. Di sini Anda bisa pilih, misalkan di sini saya pilih, oke, misalkan sampai sini, oke. Lalu saya tidak ingin efeknya ini juga menutupi bagian mukanya, karena bagian mukanya nanti yang jadi center of attention itu bagian mukanya. Jadi saya pilih brush, kemudian pastikan foregroundnya warna hitam. Lalu saya pilih masking dari efek haze ini, saya klik. Lalu kita bisa klik kanan di foto, lalu pastikan hardness-nya 0%. Kemudian size-nya kurang lebih ya sebesar ini. Oke. Lalu kita tinggal, oh ya, jangan lupa opacity-nya juga kita turunkan, jangan 100%. Ini saya 14 atau 15%. Lalu kita brush di bagian yang kita tidak ingin efek haze-nya terlalu kelihatan. Oke, setelah itu baru kita kasih curve. Kita kasih adjustment curve. Ini untuk color toning yang terakhir. Kemudian channelnya di curve ini kita pilih yang blue. Lalu kita tarik di bagian shadow paling kiri bawah, kita tarik ke atas sehingga kita memberikan nuansa warna biru pada area shadow. Lalu di bagian ujung paling kanan ini kita tarik ke bawah. Ini kita memunculkan nuansa warna kuning pada highlight. Karena kebalikannya dari biru, komplementer dari biru adalah warna kuning. Kemudian saya angkat sedikit. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Anda bisa mainkan curve ini
sesuai dengan selera visual Anda lebih sukanya seperti apa. Misalkan saya bikin seperti ini. Oke, ini saya kasih nama color tone 2. Oke, hasil akhirnya seperti ini. Kita lihat di vignette, saya rasa mungkin saya pengen vignette-nya lebih kelihatan lagi. Untuk itu saya tinggal duplikat layer vignette ini. Kita pilih layer vignette, kemudian kita duplikat. Shortcutnya adalah Ctrl J Jakarta, Ctrl J, sehingga sekarang jadi vignette-nya lebih terlihat. Kemudian saya bisa kontrol juga opacity dari vignette ini, mungkin nggak 100% yang kedua tadi. Oke, mungkin sekitar 65%. Seperti itu. Lalu saya bisa menambahkan efek terakhir, mungkin karena di sini ada area yang cukup terang. Saya buat layer baru di atas efek haze ini, di bawah color tone, di bawah layer color tone 2. Saya buat layer baru. Saya kasih nama matahari. Lalu dengan saya pilih brush, opacity-nya 100%. Lalu kalau kita lagi menggunakan brush, kemudian kita menekan tombol Alt, itu dia akan untuk sementara berubah menjadi eyedropper tool, sehingga kita bisa ambil warna dari foto untuk masuk ke foreground yang akan kita gunakan untuk brush. Jadi saya tekan Alt, kemudian saya klik warna kuning di foto yang kira-kira nanti cocok, misalkan di sini dia akan masuk ke foreground color. Kemudian dengan brush tadi saya perbesar size-nya. Di shortcut-nya adalah dengan kurung siku atau bracket kanan untuk memperbesar diameter, dan sebaliknya untuk memperkecil diameter brush kita menggunakan kurung siku kiri atau bracket kiri di keyboard. Saya gunakan sebesar ini, kemudian saya brush di bagian atas. Oke, seperti itu. Lalu blending mode-nya saya rubah dari layer matahari ini dari normal menjadi screen, sehingga efeknya seperti itu. Oke. Kita bisa coba posisi layernya tidak di bawah color tone ini, tapi di bawah color tone yang pertama sini. Jadi mungkin saya geser adanya di bawah color tone yang pertama seperti itu. Jadi sekarang dia lebih blend dengan fotonya secara keseluruhan. Oke, kita lihat demikian hasilnya. Efek soft light, efek pastel, efek haze dari sebuah foto. Anda bisa terapkan efek ini pada foto Anda. Tentu hasilnya akan berbeda-beda, settingannya berbeda-beda, selera Anda juga masih beda-beda. Tapi kita lihat, kita mulai tadi di foto ini awalnya adalah seperti ini. Kemudian setelah dengan teknik yang tadi kita bahas, hasil akhirnya seperti ini. Jadi lumayan berbeda drastis dari yang sebelumnya, moodnya berbeda, nuansanya berbeda dari foto yang sebelumnya. Oke, demikian tutorial efek soft light, efek haze, efek kabut, efek pastel, atau efek apapun namanya yang lagi populer sekarang. Terima kasih untuk fotonya ke Mas Andi Kurniadi. Mudah-mudahan tutorial ini juga bisa menjawab pertanyaan Anda. Buat yang lain yang mungkin ada pertanyaan tentang efek-efek foto atau cara teknik foto di Photoshop, Lightroom atau fotografi, Anda bisa tanyakan langsung ke kami di fotografidesign.com, baik melalui web, Facebook maupun Twitter. Oke, sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya. Saya Bisma dari fotografidesign.com.